Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 286, Tuan Pandai Besi. Hu Fei bermain dengan beberapa bola yang muncul entah dari mana. Dia menunjuk ke pintu. Ayo pergi ke ruang tamu. Kamu harus mengobati lukamu atau kamu tidak akan bisa bertarung lagi besok. Lin Xiao, dia seharusnya berharap bahwa pelatihan tidak akan berakhir dalam 1 hari. Pangeran Lin San, tunggu, masih ada lagi. Putri Lan Yihua, saya lebih suka merahasiakan gerakan saya. Kamu akan kembali ke sini selama 6 hari pertama tetapi pada hari ke-7, kamu akan tinggal di penginapan dan menunggu penyergap. Hu Fei merentangkan jarinya. Dengan begitu, jejakmu tidak akan diketahui. Ngomong-ngomong, nyatakan elemenmu, bukan milikmu, Yan. Pangeran Lin Yan memutar matanya. Dia melirik kelompok di depannya. Hu Fei adalah pandai besi. Selain itu, dia memiliki gudang senjata terbesar ketiga di kerajaan Hualan. Siapa yang memiliki yang pertama dan kedua? Yang pertama adalah kaisar dan yang kedua adalah menteri perang. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao. Jumlah ahli di kerajaan Hualan tidak jauh di depan kerajaan Sun. Tidak ada Golden Court Stage 4, kan? Iya. Kultivator terbaik di kedua kerajaan hanya berada di tahap inti emas 3. Tidak diketahui mengapa bisa seperti itu, tetapi akan memudahkan Lin Xiao untuk naik tahta di masa depan. Dia mungkin bisa mendapatkannya dalam beberapa tahun. Di dalam kesadaran Lin Xiao, Lin Hu mencemooh. Sebenarnya ada hal lain yang harus dia sampaikan kepada Lin Xiao. Tetapi, akan lebih baik untuk memberitahu bocah itu kapan waktunya. Biarkan dia bermimpi besar sehingga dia bisa mengalahkan kaisar begitu cepat untuk saat ini. Untuk bisa menjadi Golden Core tahap 4, ada beberapa faktor ritual atau kemajuan tertentu yang diperlukan. Hu Fei kemudian melihat mereka. Hei, nyatakan elemenmu atau aku tidak akan bisa membantumu menemukan senjata yang diperlukan. Danau, angin dan kegelapan, api dan cahaya, kegelapan. Mendengar mereka semua menyatakan elemen langka seperti itu, Hu Fei hampir tersandung di tanah. Dia kemudian menatap Pangeran Lin Yan dan melotot, sialan, kau akan membuatku kehilangan banyak uang. Kaulah yang berjanji akan memberikan 5 senjata gratis untukku. Tapi kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu akan membawa orang-orang dengan elemen langka seperti itu, Aoh. Hu Fei tampak seperti hampir putus asa. Dia berjanji pada Pangeran Lin Yan untuk memberikan pangeran yang menyebalkan itu beberapa senjata gratis yang cocok untuknya atau teman-temannya. Dia berpikir paling banyak, dia hanya perlu memberikan beberapa yang lebih lemah. Tapi ini. Kegelapan dan cahaya adalah elemen paling langka untuk semua kultivator selain yang lainnya. Bagaimana di dunia 3 muncul pada saat yang sama di depannya? Juga, apa sebenarnya elemen danau itu? Tidak ada yang namanya elemen danau, Hu Fei mengerutkan alisnya dan menatap Lin Xiao. Lin Xiao mengedipkan matanya. Tapi ini benar-benar danau. Kau yakin maksudmu bukan air? Tidak. Pangeran Lin Yan memilih untuk membantu memberikan penjelasan. Dia seorang tabib. Airnya agak istimewa dan dia menyebutnya danau karena beberapa alasan. Penyembuh. Hu Fei menatap Pangeran Lin Yan. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Bajingan, kenapa kau tidak merob harta keluarga royal jika kamu memiliki teman elemen langka seperti ini? Sialan. Pangeran Lin Yan mengangkat bahu sementara yang lain menonton saat Hu Fei menabrak tembok. Apakah dia ingin menghancurkan tembok itu? Hu Fei kemudian menoleh untuk melihat Lin Xiao. Apa gelar penyembuhanmu? Lin Xiao tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Hu Fei menghela nafas dan menunjuk ke ruang kerjanya. Ikuti aku di sana. Sialan, kamu seharusnya mendaftar di asosiasi dan mendapatkan tes untukmu. Tapi karena kamu sudah ada di sini, aku akan membantumu. Apakah penyembuh juga dianggap sebagai pekerjaan atau semacamnya? Lin Xiao bertanya karena dia hampir tidak tahu apa-apa. Ya, bisa dibilang begitu.
Mereka yang memiliki elemen khusus kemudian dapat melatihnya untuk mencapai level yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Namun, mereka perlu diuji dari awal untuk menentukan levelnya. Sama seperti pekerjaan lain, mereka akan mulai dari level 1 dan yang tertinggi adalah level 10. Putri Lan Yihua lalu menatap Lin Xiao dengan tatapan tajam. Bahkan dikatakan bahwa mereka yang bisa mencapai peringkat 10 bisa menghidupkan kembali orang. Membangkitkan. Lin Xiao terkejut. Reaksi selanjutnya adalah menarik Lin Hu dari tindakannya berenang-renang dalam kesadarannya untuk menjelaskan tentang hal ini. Benarkah tabib peringkat 10 dapat menghidupkan kembali orang? Ya, tapi ada batasannya. Misalnya, Anda tidak mungkin menghidupkan kembali orang yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Atau, Anda tidak dapat menghidupkan kembali orang yang jiwanya hancur saat mereka menghancurkan diri sendiri. Melihat Lin Hu, Lin Xiao yakin itu bukan satu-satunya batasan, tapi dia harus mengekangnya untuk saat ini. Pangeran Lin Yan terbatuk dan menulis di udara dengan kinya. Tentu saja, kategorisasi berjalan seperti ini. 1-3, murid, mampu menyembuhkan luka ringan seperti luka biasa di luar. 4-6, guru, mampu menyembuhkan luka dalam hingga pendarahan dalam yang berat dan juga gagal jantung. 7-9, Grandmaster, mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh, memperbaiki kekuatan mental yang hancur, dan sejenisnya. Lin Xiao melihat gambaran umum dan merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika dia tidak salah, sangat mudah baginya untuk menyembuhkan luka dalam karena dia sudah melakukannya saat dia menyembuhkan Ye Jian saat itu. Lalu, dia sudah menjadi master. Lin Hu mendengus. Danau secara alami adalah yang terbaik dalam hal bakat alami untuk menyembuhkan luka, jadi akan aneh jika titik awalmu tidak setinggi itu. Selain itu, cahaya juga bagus. Bab 287, Peringkat Penyembuh. Ringan, benar, Putri Lan Yihua dikatakan berelemen ringan, kan? Dia bisa. Elemen cahayanya jauh lebih lemah daripada elemen apinya. Itu hanya akan membuang-buang waktunya jika dia mencoba untuk fokus pada elemen itu. Paling-paling, dia bisa menggunakannya untuk mempelajari beberapa keterampilan penyembuhan dasar untuk membantunya terutama jika dia mencoba menangkapnya, api yang kuat di masa depan. Oh. Mereka semua memasuki ruang kerja Hu Fei. Melihat berbagai senjata di tanah, Lin Xiao tertarik. Ada juga landasan dan perapian. Dari posisi apapun dia memandang, dia bisa menebak bahwa tempat ini pastilah milik seorang pandai besi. Pangeran Lin Yan menunjuk ke arah Hu Fei. Jangan remehkan dia sudah menjadi master pandai besi di peringkat 4. Apa? Pangeran Lin San tertegun. Mata Putri Lan Yihua menyipit. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang individu yang begitu kuat di kerajaannya sendiri? Ayahnya juga tidak pernah mengatakan apapun tentang penampilan jenius dalam hal pandai besi. Hu Fei memperhatikan tatapan mereka dan mengejek. Apa? Aku sudah menjadi murid dari Grandmaster yang kuat, jadi aku tidak bisa melapor ke kerajaan. Oh, Putri Lan Yihua mengangkat alisnya. Melihat ekspresi Putri Lan Yihua, Hu Fei mempelajarinya. Tingkah lakumu bagus dan dari fakta bahwa kamu mengenal kerajaan Hualan dengan sangat baik berarti kamu pasti seorang bangsawan di sini. Meskipun, aku tidak bisa menebak siapa kamu sebenarnya. Ada banyak putri bangsawan dan mereka yang masih di yayasan pendirian terlalu banyak. Hu Fei secara alami tidak punya waktu untuk merawatnya. Kamu tidak akan pernah bisa menebak siapa dia, gumam Pangeran Lin San dengan suara rendah. Siapa sangka Putri Lan Yihua sebenarnya juga seorang pembunuh. Dia juga terkejut ketika mendengar bahwa Putri Lan Yihua adalah Night Assassin. Itu adalah nama asing untuk Lin Xiao dan Xia Ye, tapi dia pernah mendengar nama ini beberapa kali di masa lalu ketika kakak laki-lakinya pergi dan mengintai. Dia pernah mengatakan bahwa ada pembunuh bayaran baru bernama Night Assassin yang cukup bagus. Tapi sekarang, dia menghadapi kenyataan bahwa si pembunuh sebenarnya adalah calon ipar perempuannya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Putri Lan Yihua mengangguk. Ya, saya warga negara di sini. Hu Fei memandang Putri Lan Yihua lebih dalam tetapi dia tidak bisa menebak apapun. Sambil mengangkat bahu, dia kembali ke mejanya, mengobrak-abrik sana-sini sebelum dia mengeluarkan sebuah kristal yang memiliki ukiran samar di sampingnya.
Ini harus dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Lin Xiao bertanya sambil memegang kristal. Hanya menyuntikkan ki Anda, itu akan menunjukkan level Anda saat ini. Tanda pada ukiran, itu mewakili level yang dapat Anda capai. Tentu saja jika Anda telah berlatih selama beberapa waktu, itu berarti peringkat saat ini adalah hasil dari Anda, pelatihan panjang. Pelatihan panjang. Apakah beberapa hari bisa dianggap lama? Lin Xiao sedang merenung saat dia mulai memasukkan ki-nya ke dalam kristal. Ukiran di samping menyala dan mulai bergerak. Baru sekarang Lin Xiao menyadari bahwa ukiran itu akan membentang ke lingkaran, pertumbuhan itu ditandai dengan jumlah ukiran yang menuju ke sisi lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu berhenti. 6. Lin Xiao kemudian memandang Hu Fei hanya untuk pihak lain yang memandangnya seolah-olah dia sedang melihat hantu. Setelah itu, Hu Fei menabrak dinding sekali lagi seolah ingin menghancurkannya. Yang lain, apakah itu hobinya yang aneh? Hanya Pangeran Lin Yan yang tahu apa yang dirasakan temannya saat ini. Melihat hasil yang ditunjukkan Lin Xiao, dia tidak terlalu terkejut. Ketika dia melihat bahwa Lin Xiao berhasil memperlakukan Ye Jian sedikit saat itu, dia memiliki firasat bahwa peringkat Lin Xiao pasti di atas 4. Itu berakhir sangat tinggi. Hu Fei merasa sangat menyesal sekarang. Mengapa? Mengapa bocah ini memiliki bakat tingkat tinggi? Dia harus bekerja keras untuk mencapai peringkat 4 setelah bekerja selama lebih dari 1 dekade, namun bocah ini, yang terlihat seperti 1 dekade lebih muda sudah bisa mencapai peringkat 6. Itu sangat tidak adil. Apakah dia baik-baik saja? Pangeran Lin San bertanya. Dia ingin menggunakan mata kebenarannya tetapi sayangnya, tidak mungkin baginya untuk menebak apa yang ada dalam pikiran seseorang melalui metode ini. Dia tidak akan bisa mengetahui mengapa pria ini bertingkah sangat aneh. Putri Lan Yihua menyipitkan matanya. Dia benar-benar eksentrik seperti kakakmu. Mengapa kamu menyerang kami juga? Pangeran Lin San terdiam. Saya menyatakan pendapat saya. Pangeran Lin Yan. Lin Xiao menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak sekarang. Dia melihat kristal di tangannya dan memperhatikan bahwa yang ketujuh sudah hampir bergerak. Itu berarti Lin Xiao sebenarnya mendekati level ke-7. Kakak, pelatihan seperti apa yang dilakukan tabib? Bibir Pangeran Lin Yan berkedut sedikit. Dia bisa melihat bahu Hu Fei menegang sebelum dia menoleh untuk melihat Lin Xiao dengan ngeri. Bocah ini, belum pernah berlatih sebelumnya. Persetan. Ada apa dengan dunia ini? Bocah yang tidak tahu apa-apa itu sebenarnya memiliki bakat tingkat tinggi yang membuat iri banyak orang. Pertama, Anda harus mencapai setidaknya tahap pembentukan yayasan untuk dapat memulai pelatihan. Dari yang saya tahu, mereka biasanya menyembuhkan orang sampai mereka mahir dan jika mereka ingin memulai ke tingkat berikutnya, mereka akan mulai dari yang terendah kondisi. Lin Xiao tertegun. Apakah itu berarti saya harus mulai belajar menumbuhkan kembali anggota tubuh? Bagi mereka yang berada di peringkat 6, mereka akan mulai belajar bagaimana menghubungkan anggota tubuh yang terputus bersama-sama. Menumbuhkan kembali dan menghubungkan kembali itu berbeda tetapi kamu harus belajar terlebih dahulu sebelum kamu benar-benar dapat menumbuhkan anggota tubuh kembali. Mata Pangeran Lin Yan menyipit. Juga, kamu tidak akan menemukan metode untuk berlatih di dua kerajaan ini. Bab 288, Senjata Paling Cocok. Dua kerajaan yang dia sebutkan jelas Kerajaan Sun dan Kerajaan Lan Hua. Kedua kerajaan itu jauh dari cukup untuk para pembudidaya pekerjaan tingkat tinggi. Bahkan untuk pembudidaya biasa, yang tertinggi di sini hanya di Golden Core Rank 3. Bagaimana mereka bisa menghasilkan orang yang lebih tinggi dari peringkat 4? Bakatmu sangat tinggi, jadi pastikan untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun selain aku dan si idiot ini. Bodoh. Hu Fei berhenti menabrak dinding dan meraung, sialan kamu Lin Yan. Kamu jelas tahu betapa aku telah bekerja keras untuk bisa mencapai peringkat 4. Dibandingkan dengan jenius seperti itu, Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya bagi mereka sekarang. Jadi lebih baik kamu bergegas dan mengambil senjata untuk mereka. Tidak mungkin senjata biasa cocok untuk mereka. Hu Fei menggelengkan kepalanya. Senjata bisa dikategorikan sebagai biasa, bumi, surga, dan terakhir mythical.
Tentu saja, derajat senjata itu terkait erat dengan pangkat pandai besi. Sebagai master pandai besi, Hu Fei mampu membuat senjata bumi. Dengan mayoritas senjata di dua kerajaan berada di peringkat biasa, senjata bumi sangat langka. Entah mereka harus kaya atau berpengaruh atau keduanya untuk memilikinya. Senjata bumi. Mata Putri Lan Yihua berbinar. Kedua pedangnya hanya pada level biasa dan dia sudah lama ingin memiliki pedang kembar di level bumi. Aku tidak bisa membuatnya dengan elemen ringan. Hu Fei merasa ingin menamparkan wajahnya saat mengatakannya. Tidak semua pandai besi bisa membuat senjata dengan elemen tertentu karena membutuhkan banyak latihan. Elemen dapat dimasukkan ke dalam senjata ketika mencapai tingkat bumi, yang akan membantu pembudidaya untuk memilih senjata yang lebih cocok. Tapi sekarang, Hu Fei benar-benar tidak punya. Atribut utamaku adalah api, jadi apakah kamu memiliki pedang kembar? Putri Lan Yihua bertanya sekali lagi. Hu Fei tertawa, bahkan jika aku tidak memilikinya, aku bisa membuatnya dengan mudah. Kamu hanya perlu memberiku waktu beberapa hari, sedangkan kalian berdua. Aku bisa memiliki pedang elemen angin. Pangeran Lin San juga menyembunyikan elemen aslinya, jadi dia tidak punya masalah bahkan jika dia tidak bisa memilikinya di elemen gelap. Itu sudah cukup bagus jika itu adalah elemen angin. Xia Ye berhenti sejenak karena dia tidak yakin apa yang harus dia tanyakan. Dia memang membutuhkan salah satu elemen gelap tapi sepertinya dia juga tidak bisa menggunakan elemennya dengan benar saat ini. Baiklah, itu masuk akal. Hu Fei kemudian memelototi Pangeran Lin Yan. Kamu bisa memikirkan metode lain untuk dua lainnya. Aku hanya bisa membuat atribut dasar elemen air, atau kamu bisa mencoba senjatanya terlebih dahulu dan beritahu aku pendapatmu. Lin Xiao melihat pedang muncul di tangan Hu Fei. Dari aura yang ada di sekitar senjata itu, Lin Xiao bisa menebak bahwa itu bukan senjata biasa. Sangat mudah untuk mengenali peringkat pedang ketika berada di atas kelas biasa. Aura di sekitar pedang akan berbeda. Mereka yang berada di kelas yang lebih tinggi secara alami akan memiliki aura yang lebih tinggi dan lebih baik, membuatnya seolah mampu mengeluarkan tekanan dengan sendirinya. Harta biasa hanya akan tajam dan digunakan sebagai senjata. Secara alami, senjata Lin Xiao seperti itu. Penatua Wang yang pelit itu bahkan tidak ingin memberinya senjata yang tepat, jadi pedang Lin Xiao adalah salah satu yang dia pilih sendiri. Tapi senjata itu masih dianggap biasa saja. Itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan banyak pedang yang lebih baik. Biarkan aku mencoba. Lin Xiao mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang itu. Dia bisa merasakan getaran unsur dunia dan juga penolakan alami dari tubuhnya sendiri. Elemen di tubuhnya tidak bisa menerima pedang. Lin Xiao tercengang sebelum dia berpikir bahwa dia bahkan mungkin akan menggunakan pedang biasa seumur hidupnya jika dia tidak mampu menemukan pedang yang cocok untuknya. Pedang itu menolakmu atau sebaliknya. Mulut Hu Fei berkedut. Ini adalah masalah yang dialami semua pembudidaya ketika mereka menjadi lebih kuat dan mencari harta karun. Tidak semuanya cocok untuk mereka, termasuk senjata. Tubuhku tidak bisa menggunakan senjata ini. Lin Xiao memilih untuk mengatakan yang sebenarnya dan mengembalikan pedang itu kepada Hu Fei. Hu Fei menghela nafas. Kalau begitu, aku akan mencoba membuat senjata pribadi untukmu di masa depan. Namun, kamu mungkin perlu mencari beberapa bahan yang paling sesuai dengan elemenmu. Bahan yang sesuai dengan elemenku. Ya, kelas senjata bumi tidak bisa dibuat tanpa bahan yang tepat. Sebagian besar bahan yang saya miliki di sini biasa saja dan hanya diinfuskan dengan sedikit elemen melalui penggunaan bahan khusus. Jika saya kaya, saya pasti akan membuat senjata yang sepenuhnya terbuat dari logam khusus. Hu Fei menghela nafas. Dia tidak kaya. Bibir Lin Xiao berkedut ketika dia memikirkan rumah ini dan semua yang ada di dalamnya. Itu sudah sangat kaya menurut pendapatnya karena dia sendiri bahkan tidak memiliki rumah tempat dia bisa tinggal. Xia Ye juga merenung sebentar. Puan, mungkinkah saya mencari bahan yang cocok untuk saya juga? Ya, kamu bisa. Terima kasih Tuan. Hu Fei tercengang saat mendengar cara mereka berbicara satu sama lain. Dia memandang Lin Xiao lalu ke Xia Ye lalu ke Lin Xiao lalu ke Xia Ye. Tunggu sebentar, kamu memanggilnya sebagai apa? Hu Fei secara alami menunjuk ke arah Lin Xiao.
Xia Ye mengerutkan alisnya, jelas merasa tidak senang. Dia berbalik untuk melihat Lin Xiao dan hanya setelah Lin Xiao mengangguk barulah dia menjawab, "Tuan. Apa F***CK?" Kali ini, Pangeran Lin Yan akhirnya tidak tahan temannya membuat lelucon dari dirinya sendiri dan mengirimnya terbang keluar ruangan dengan tendangan. Dia memandang Hu Fei dan mendengus. "Bisakah kau berhenti terkejut sepanjang waktu?" Bab 289, Senjata Paling Cocok 2. Hu Fei, yang diusir dari kamar oleh Pangeran Lin Yan, memegangi pipinya yang jatuh ke tanah. Dia terlihat sangat menyedihkan sehingga orang mungkin salah mengira dia sebagai pengemis di jalan. Citranya benar-benar berbeda dengan seorang master muda yang mendalam di area pelatihan. Dia menatap Pangeran Lin Yan. "Bajingan, kamu jelas tahu betul bahwa sangat jarang melihat seseorang yang ingin mengabdikan hidupnya untuk orang lain. Bicaralah, siapa adik laki-lakimu itu? Kamu tidak layak untuk tahu. Apa-apaan ini? Apakah kamu lupa tentang saudara angkatmu di depan saudaramu yang berhubungan darah?" Pangeran Lin Yan mencibir. "Jika aku harus memberitahumu, kamu harus bersumpah bahwa kamu akan mengikutinya selama sisa hidupmu." Lin Xiao tertegun. Dia menatap saudaranya sendiri dengan ragu karena dia yakin bahwa Pangeran Lin Yan tidak bersumpah apapun padanya. Itu hanya karena Pangeran Lin Yan tidak menganggapnya cocok. "Pangeran Lin San, kakak, apakah kamu serius?" "Putri Lan Yihua, saya akan berpura-pura tidak melihat apa-apa." "Xia Ye, Tuan, seseorang bahkan lebih pembuat onar daripada Anda. Apakah darah pembuat onar mengalir dalam darahmu?" Jika Lin Xiao tahu apa yang dipikirkan Xia Ye, dia bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memukuli pria ini. Tapi saat ini, dia tidak tahu dan hanya melihat tontonan di depannya dengan ekspresi bingung. Ekspresi Hu Fei berubah drastis. Dia memandang Pangeran Lin Yan dengan tidak percaya. "Yan, kamu menyadari apa yang kamu katakan, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku seseorang yang akan bercanda?" Pangeran Lin Yan mencibir. Berdiri, Hu Fei membersihkan pakaian di jubah bulunya. Dia menatap Lin Xiao sejenak saat berbagai pemikiran muncul di benaknya. Tidak pasti apakah dia bisa menebak kebenarannya atau tidak, tapi dia tahu bahwa saudara angkatnya tidak akan membuat lelucon di saat seperti ini. Perlahan, dia bertanya, "Seseorang yang bahkan lebih tinggi dari tuanku?" "Tentu saja. Sebagai kaisar, bukankah Lin Xiao berada di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tuan Hu Fei?" Pangeran Lin Yan secara alami memikirkan hal ini dan merasa sedikit rumit di dalam hatinya. Akankah Lin Xiao benar-benar bisa menjadi kaisar dengan kemampuannya saat ini? Terkadang dia cukup bagus tapi di lain waktu, dia benar-benar idiot. Saat ini, Hu Fei tidak lagi bercanda. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak akan mengorek lebih dalam." Jika dia mencoba mengorek lebih dalam, dia takut harganya akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh dirinya saat ini. Saat itu, dia pasti tidak tahu kemana dia harus pergi jika dia menyesali segalanya. "Aku akan mulai mengerjakan senjata. Kalian berdua akan menunggu bahan yang cocok. Saat ada perburuan harta karun, aku akan memanggil kalian. Selain itu, kalian bisa memilih kamar mana saja di lantai 3 untuk tinggal sementara waktu. Ada juga ruang pelatihan di lantai 3 yang bisa kamu gunakan." Yan akan menjelaskan sisanya. Hu Fei melambaikan tangannya mengantar mereka keluar dari ruang kerjanya sebelum mengunci dirinya. Sepertinya dia ingin mengerjakan senjata untuk dua lainnya terlebih dahulu. "Apakah dia tidak punya senjata yang siap pakai?" Lin Xiao bertanya. Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao dan mengerutkan bibirnya. "Bahkan jika dia memilikinya, itu mungkin tidak cocok untuk kita. Meskipun senjata terlihat mirip satu sama lain, senjata yang dipersonalisasi lebih kuat karena cocok dengan orang itu sendiri." Apakah kamu tidak tahu tentang itu?" Putri Lan Yihua mengedipkan matanya. Astaga, calon suaminya sebenarnya sangat bodoh. Ini tidak bisa dilakukan. Dia harus secara pribadi mengajarinya lebih banyak hal di masa depan. Lin Xiao dengan cepat menjawab, "Saya tahu tentang itu secara alami. Saya hanya berpikir bahwa karena dia sudah memiliki begitu banyak senjata, mengapa dia tidak memiliki senjata yang cocok untuk Anda?"
Juga, apakah dia benar-benar dapat membuat senjata yang dipersonalisasi hanya setelah menilai kalian berdua untuk beberapa kali? Ah, Putri Lan Yihua mengangguk, secara alami memahami kekhawatiran Lin Xiao. Master pandai besi pada levelnya tidak bisa membuat senjata pribadi yang kuat itu. Tapi senjata kami sangat berbeda dari biasanya. Saat dia berbicara, Putri Lan Yihua mengeluarkan pedang kembarnya. Jika kamu melihatnya dengan hati-hati, itu sebenarnya berbeda dari pedang biasa. Itu masih dikategorikan sebagai pedang tapi lebih pendek dari biasanya. Selain itu, pegangannya sedikit lebih kecil, karena tangan Putri Lan Yihua sedikit lebih kecil dari kebanyakan orang. Lin Xiao kemudian menyadari bahwa dia sebenarnya tidak terlalu memperhatikan senjata teman-temannya. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Pangeran Lin San. Sambil tertawa, Pangeran Lin San pun mengeluarkan senjatanya. Mirip dengan bagaimana senjata Putri Lan Yihua berbeda dari biasanya, senjata Pangeran Lin San terlihat normal. Namun, Lin Xiao kemudian menyadari betapa tipis dan ringannya itu. Pedang lengan naga Pangeran Lin San mengandalkan kecepatan dan juga kecepatan. Itu pasti membutuhkan Pangeran Lin San untuk memiliki senjata ringan yang dapat memanfaatkannya secara maksimal. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa senjatanya adalah yang paling cocok untuknya. Lin Xiao kemudian berbalik untuk melihat Xia Ye. Sejauh yang dia tahu, Xia Ye juga menggunakan pedang tapi jika dia tidak salah, pedang itu juga sangat tipis dan memiliki satu sisi. Xia Ye kemudian mengeluarkan senjatanya, membiarkan tuannya melihatnya. Melihat bahwa dia benar, Lin Xiao bingung. Ini. Dia adalah satu-satunya dengan pedang biasa yang tidak disesuaikan dengan keahliannya. Lin Xiao langsung merasa bahwa dia benar-benar yang termiskin dari kelompok itu dan dia benar-benar perlu lebih memperhatikannya. Apakah kamu ingin mengganti pedang? Pangeran Lin Yan secara alami memperhatikan perjuangan batin Lin Xiao. Kamu memiliki 4018 batu roh kelas rendah. Bab 290, Elemen Gelap. 4018 batu roh tingkat rendah. Lin Xiao terkejut sebelum dia menyadari bahwa kakak laki-lakinya mengacu pada batu roh yang diperoleh dari taruhan sebelumnya. Itu untuk saya. Lin Xiao tertegun. Pangeran Lin Yan mengangguk. Aku hanya bertaruh atas namamu tetapi semua penghasilan akan masuk ke sakumu. Tentu saja, kamu dapat menggunakannya untuk membeli harta penyelamat jiwa atau untuk membeli pedang lain. Tidak akan lama sebelum pedang lamamu dipakai turun. Lin Xiao mengingat kembali pedangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia telah mengambil pedangnya sendiri saat itu, berpikir itu cukup bagus. Tapi dia juga tahu bahwa itu hanya pedang di peringkat 2. 3 lainnya dalam grup semuanya memiliki senjata setidaknya peringkat 3. Dia benar-benar yang termiskin. Kalau begitu, kurasa aku benar-benar perlu membeli pedang untuk diriku sendiri. Ditambah beberapa harta penyelamat hidup. Lin Xiao tahu bahwa memiliki harta akan menjadi sangat penting karena dapat membantunya selama masa genting. Pangeran Lin Yan mengangguk. Juga, saya lupa memberitahu Anda. Jika Anda ingin menggunakan batu roh tingkat rendah ini untuk maju lebih cepat ke tahap inti emas, lebih baik Anda melupakannya. Membangun inti Anda mengharuskan Anda untuk menyerap ki yang cocok untuk jalur Anda. Batu-batu ini, biasanya menggunakan ki paling dasar dan tubuh Anda hanya akan menyerap sebagian saja karena Anda semua memiliki elemen langka. Tidak masalah ketika Anda masih di tahap pelatihan tubuh tetapi sekarang Anda sudah berada di pendirian yayasan, Anda mungkin membutuhkan jutaan batu ini untuk dapat maju. Benar. Baru sekarang Lin Xiao ingat bahwa elemennya sebenarnya adalah danau. Tidak heran dia merasa kecepatannya menurun drastis ketika dia berada di yayasan pendirian meskipun dia berada di dalam danau kecil itu. Yang lainnya mengangguk. Aku tentu akan bertaruh atas namamu. Apakah kamu juga ingin mendapatkan banyak uang, Xiao Hua? Putri Lan Yihua mengangguk. Iya, kamu juga bisa menugaskan lebih banyak pertempuran untukku. Namun, aku ingin kamu tidak mengungkapkan identitasku. Tentu saja. Pangeran Lin Yan tidak akan pernah mau menempatkan mereka dalam bahaya. Satu-satunya alasan mengapa dia mengungkapkan identitas mereka kepada Hu Fei adalah karena orang itu adalah saudara angkatnya. Adapun bagaimana mereka bertemu, itu adalah cerita yang sangat panjang. Putri Lan Yihua menatap Pangeran Lin Yan.
Bagaimana kamu bisa berkenalan dengan Hu Fei? Apakah kamu kenal dia? Mehem, Puteri Lan Yihua butuh beberapa waktu, tetapi dia akhirnya mengingatnya. Markis Hu adalah seorang kultivator yang kuat di Golden Core Stage 3 dan merupakan salah satu pilar di kerajaan Lan Hua. Namun, ia memiliki seorang putra eksentrik yang sama sekali tidak ingin keluar. Sering dikatakan bahwa putranya mampu tetapi bodoh atau lemah dan tidak pantas untuk dilihat. Markis Hu tidak pernah repot-repot menjelaskan masalah ini dan dengan demikian, desas-desus beredar di kerajaan Hualan. Putri Lan Yihua secara alami telah mendengar tentang itu tetapi dia hanya memikirkannya setelah beberapa waktu. Pangeran Lin San menghela nafas. Anggap saja aku bertemu dengannya secara kebetulan saat berburu harta karun. Kamu sering ke sini. Putri Lan Yihua menatap Pangeran Lin Yan dengan alis berkerut. Dengan kemampuanku, apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin dikurung di tempat ini? Jika memungkinkan, aku ingin pergi lebih jauh dari batasan ini. Pangeran Lin Yan memandang Putri Lan Yihua dan tertawa kecil. Mereka berlima telah mencapai lantai 3. Lin Xiao sedang melihat sekeliling dan matanya secara alami mendarat di ruangan terbesar yang tampaknya membentang lebih dari setengah dari seluruh lantai 3. Itu ruang pelatihan. Seharusnya baik bagi Xia Ye dan Lin San untuk berlatih dalam elemen gelap mereka. Benar-benar, mata Pangeran Lin San berbinar. Aku perhatikan kamu telah menggunakan teknik elemen gelapmu, Dark Transfer. Pangeran Lin Yan secara alami tahu bagaimana Pangeran Lin San berhasil lolos dari kesulitannya sebelumnya. Kamu lebih baik mempelajarinya lebih banyak. Iya, Guru, saya ingin belajar juga. Silakan dan berlatih. Terima kasih Tuan. Keduanya bergegas ke ruang pelatihan sementara Lin Xiao berdiri terpaku di tempatnya. Dia sedang melihat ruang pelatihan untuk beberapa waktu sebelum melihat Pangeran Lin Yan. Elemen gelap ditakuti karena bisa menghancurkan kultivasi orang lain, kan? Apakah itu berarti juga bisa menimbulkan korosi pada tubuh seseorang? Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Iya, Dark Element adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, itu bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Tapi jika tidak digunakan dengan baik, itu akan membawa kerugian dan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, apakah masih ada penggarap elemen kegelapan lain di kerajaan matahari? Tentu saja ada. Pangeran Lin Yan terkekeh. Dia menatap Lin Xiao, tapi kebanyakan dari mereka sudah terbunuh bertahun-tahun yang lalu. Saya percaya bahwa klan dan keluarga Xia Ye telah terbunuh justru karena elemen gelap mereka. Lin Xiao berhenti sejenak lalu menghela nafas. Dia mengangguk. Saya mengerti. Anak buahnya yang dia kumpulkan semuanya memiliki jalan mereka sendiri dan juga alasan mengapa mereka memilih jalan mereka. Apa yang terjadi sebelum mereka bertemu dengannya tentu saja bukan urusannya, tetapi dia bersedia membantu mereka selama itu tidak melewati batasnya. Dia secara alami akan memastikan bahwa mereka dapat membalas dendam jika itu yang mereka inginkan. Benar, batu roh, aku ingin menggunakannya, kakak. Di sini. Mengambil batu roh, ini adalah pertama kalinya Lin Xiao merasa bahwa dia sebenarnya cukup kaya. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa dia tidak punya banyak uang dan secara alami merasa terjepit untuk menggunakan sedikit pun. Sekarang, dia akhirnya bisa menggunakannya lebih banyak. Sekarang setelah kamu mendapatkan begitu banyak uang, apakah menurutmu Akademi Naga Matahari itu pelit? Pangeran Lin Yan tiba-tiba melontarkan pertanyaan padanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.